Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Innal insana ladzalumun kafar. Shadaqallahu adzim. Wa qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afara'ay an ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin khadama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala basarihi hisab faman illa afala tazakkarun. Shadaqallahul adzim. Jamaah rahimakumullah, yang pertama dan utama, marilah kita senantiasa bersyukur atas nikmat Allah, karena atas limpahan rahmat dan rahimnya pada pagi hari ini kita bisa ini merupakan satu hal yang sangat istimewa. Yang kedua, sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang terakhir yang tidak ada seorang Nabi pun setelah kenabian beliau. Jamaah rahimahullah, mari kita senantiasa karena dengan satu keyakinan bahwa nikmat Allah kepada kita tiada pernah mampu kita menghitungnya, maka menjadi satu hal yang sebagai seorang makhluk untuk tahu diri terhadap Khaliknya. Bapak Ibu rahimakumullah, hari ini semuanya sehat ya Ibu-ibu? Alhamdulillah. Bapak-bapak sehat, bapak-bapak? Alhamdulillah, kelihatan dari wajahnya nih. Semuanya cerah-cerah, bahagia-bahagia. Semoga senantiasa diberi kesehatan jasmani, rohani, dan ekonomi. Ini kok namun sehat ekonomi gitu. Jasmani, amin. Rohani, amin. Dan ekonomi, amin. Jangan lupa bahagia, karena bahagia itu sangat mudah sebetulnya. Hanya saja manusia terkadang lupa bagaimana supaya kita bahagia. Yang pertama, berdoa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berilah kami kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat, dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Jadi setiap hari kita berdoa untuk menjadi bahagia. Nah, pertanyaannya, bagaimana supaya kita bahagia? Ini ibu-ibu, bagaimana supaya kita bahagia seperti ibu? Yang pertama, supaya kita bahagia adalah lupakan masa lalu. Kenapa Bu? Lupakan masa lalu. Yang lalu biar berlalu. Kita buka lembaran yang baru. Apapun yang sudah terjadi, apapun yang sudah lalu dari diri kita, maka jangan selalu diingat-ingat. Boleh kita mengingat masa lalu, tetapi dalam rangka berdoa. Surat Al-Baqarah 127 dan 128, yaitu
Yang pertama, apa ibu? Lupakan masa lalu. Yang lalu biar berlalu, kita buka lembaran yang baru. Surat Al-Baqarah 127 dan 128. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, terimalah amal ibadah kami, karena sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dan ya Allah, terimalah tobat kami, karena sesungguhnya Engkau Maha penerima tobat. Jadi untuk yang masa lalu jangan terlalu diingat. Fokuslah pada masa depan. Jangan terlalu banyak melihat ke belakang, karena yang di belakang banyak yang menyakitkan. Orang itu tulis ibu itu yang ulangan itu. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, supaya bahagia loh, syukuri masa kini. Jadi kalau kita bersyukur dengan hari ini, kita bersyukur dengan saat ini, itu pasti akan membahagiakan. Apa saja ketika kita syukuri, alhamdulillah, pasti bahagia. Kenapa? Rumusnya surah Ibrahim ayat yang ke-7. Allah menyampaikan, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, maka sungguh aku tambah. Jadi supaya bertambah nikmat, rumusnya adalah bersyukur. Alhamdulillah. Apa saja ketika disyukuri alhamdulillah, itu pasti akan membahagiakan. Maka jamaah rahimahullah, bisa dipastikan kalau hari ini bapak-bapak ibu sedang tidak bahagia, bisa dipastikan sedang tidak bersyukur. Mungkin ingat masa lalu, mungkin terkhawatir dengan masa depan. Hari ini juga, detik ini juga, mari kita ucapkan alhamdulillah. Itu pasti akan membahagiakan. Dan orang yang bahagia itu kelihatannya atau biasanya banyak tersenyum. Jadi orang yang bahagia itu banyak tersenyum. Orang yang tersenyum itu kan tandanya atau enggak? Tandanya itu seperti begini. Itu orang yang tersenyum. Maka anak-anak ketika ngirim surat, setelah kali banyak pembicaraan atau yang dikabarkan, maka salam manis dari Anda itu biasanya tandanya ibu. Contohnya apa itu? Lah, orang yang begini tersenyum itu seperti piring yang menghadap ke atas, seperti wajah yang menghadap ke atas, seperti tempat apapun yang menghadap ke atas. Itu artinya apa? Artinya siap menerima anugerah, siap mendapatkan rezeki, siap mendapatkan karunia dari Allah. Kenapa? Karena seperti orang yang berdoa itu. Orang yang berdoa pasti begini. Tidak mungkin orang yang berdoa begini. Lah, orang yang suka cemberut, perengat-perengun, jempahpun itu seperti orang atau seperti tempat yang menghadap ke bawah, piring kebalik, wajah kebalik, tempat makanan kebalik. Itu artinya orang yang tidak bahagia, tidak tersenyum, itu seperti piring yang menolak anugerah, piring menolak rezeki, menolak karunia. Maka bapak-bapak ibu, jangan lupa bahagia dengan senantiasa bersyukur. Tanda kesyukuran kita, wajah kita bahagia dengan banyak senyuman. Jamaah rahimahullah, itu kebahagiaan yang kedua. Coba ibu-ibu tersenyum ibu ini. 1 senti ke kiri, 1 senti ke kanan, 5 detik. 1, 2, 3, buncis. Nah, ini macam itu.
Kalau buncis itu pasti tersenyum itu. Tapi kalau bayam, untuk mesti mingkem perembunnya itu. Maka bapak-bapak di rumah jangan suka dimasakkan bayam. Banyak-banyak masak buncis. Nah, ini jamaah rahimahullah. Jadi saran yang kedua adalah syukuri. Apa saja ketika disyukuri pasti akan membahagiakan. Yang kedua, supaya kita bahagia apa? Jangan terlalu khawatir dengan masa depan. Khawatir boleh, tapi jangan keterlaluan. Kenapa? Karena ketika kita takut, khawatir, tentu saja untuk mempersiapkan. Tapi kalau hanya khawatir saja, jamaah rahimahullah, ada satu pertanyaan. Bapak-bapak ibu pernah naik pesawat belum? Halo, bapak-bapak pernah? Sudah pernah ya? Naik pesawat, naik kapal, sudah ibu-ibu? Naik kereta ataupun naik bis kota. Ketika ibu-ibu, bapak-bapak naik pesawat, apakah perlu untuk bertanya siapa pilotnya? Tentu saja tidak. Ketika naik kapal, apa perlu bertanya siapa nahkodanya? Tidak juga. Ketika naik kereta, apa perlu berkenalan dengan siapa masinisnya? Tidak juga. Ketika naik bis, mau wisata atau keluar kota, apakah menyempatkan diri untuk bertanya siapa drivernya? Tidak ada. Tetapi keempat alat transportasi umum itu, baik pesawat, kapal, ataupun kereta serta bis, kita naik dengan tenang-tenang saja tanpa mengetahui siapa pilot, siapa nahkoda, siapa masinis, dan siapa drivernya. Tenang sekali. Bahkan ketika mau berangkat, bisnya kemudian berdoa, Bismillahirrahmanirrahim, hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Bismillahirrahmanirrahim, ala Allahi la haula wa la quwwata illa billah. Kemudian doa yang ketiga, Bismika Allahumma ahya wa bismika amun. Itu saking tenangnya, saking nyamannya, saking bahagianya. Begitu bis berangkat, langsung tidur mimpi indah. Ini betul. Tanpa khawatir, tanpa ketakutan, padahal tidak tahu siapa drivernya. Maka jamaah rahimahullah, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bahagia. Jangan mengkhawatirkan masa depan. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran Allah menyampaikan, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah segala yang di langit dan di bumi. Kita sudah diberitahu, langit dan bumi itu milik Allah. Man dzalladzi yasfa'u indahu illa bi'izni. Siapa lagi yang akan memberi pertolongan kecuali atas izin Allah. Maka jamaah rahimahullah, jangan lupa bahagia. Syaratipun kita ibu. Yang pertama, lupakan masa lalu. Yang kedua, syukuri masa kini. Yang ketiga, jangan terlalu khawatir dengan masa depan. Insya Allah kita akan berbahagia. Ketiga ini kita amalkan. Jamaah rahimahullah, pada pagi hari ini kami akan menyampaikan untuk tadabbur surat Al-Jasiyah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghisawah. Afala tadhakkarun. Yang terjemahannya, Allah bertanya kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, apakah kamu pernah melihat seseorang yang menjadikan hawa nafsunya itu sebagai sesembahan,
Ketika seseorang menjadikan hawa nafsunya sebagai sesembahan, maka yang terjadi adalah 4 hal. Yang pertama, Allahu ala ilmin, Allah akan menutupi ilmunya. Yang kedua, wa khotama ala sam'ihi, Allah akan menutupi pendengarannya. Wa qalbihi, dan menutupi hatinya. Wa ja'ala ala basarihi risawah, dan akan dijadikan penglihatannya itu penuh dengan keraguan. Afala tadzakkarun, apakah kalian tidak memikirkannya? Jamaah rahimahullah, ayat ini salah satu favorit dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau menulis dengan tangan sendiri, kemudian ditempel di meja kerjanya. Untuk apa? Untuk mengingatkan bahwa ketika beraktivitas jangan hanya atas dasar hawa nafsu. Kenapa? Kita kembalikan kepada asbabun nuzul. Asbabun nuzulnya ada 2. Mengapa Allah menurunkan ayat ini? Yang pertama, bahwa orang-orang Arab jahiliyah hum abadunal hajar, mereka menyembah terhadap batu. Wa idza wajadu hajar akhar, ketika mendapatkan batu yang lebih bagus, maka kemudian roma hajarul awal wa abadu hajarul sani, dia melempar batu yang pertama dan kemudian akan menyembah batu yang kedua. Ini sebab yang pertama. Jadi orang-orang Arab jahiliyah, kafir Quraisy, itu menyembahnya adalah menyembah batu. Diceritakan suatu hari sedang perjalanan di padang pasir. Kemudian ketika datang waktu persembahan, mereka berhenti. Ketika mereka berhenti untuk menyembah Tuhan mereka, yaitu batu, maka kemudian apa? Begitu nyembah ada batu yang lebih bagus, batu yang sedang disembah dibuat, ditutup dengan pasir. Kemudian menyembah batu yang lebih bagus, lebih indah. Nah, ini urusan menyembah kok sesuai dengan hawa nafsunya gimana? Ini mungkin dulu ketika zaman perakikan, katanya bapak-bapak ini aki pun tasnya nopo balik bapak-bapak. Masya Allah, zaman perakian mungkin bapak-bapak ibu-ibu itu ada orang yang sholat ketika tahiyat, tangan kanan at-tahiyatulillah, tangan kiri wah aki kuapi teman. Katanya ini jangan-jangan sudah termasuk persembahan terhadap batu. Nah, ini asbabun nuzul yang pertama. Asbabun nuzul yang kedua, yaitu cerita tentang musuh bebuyutan Nabi. Sebut saja yang bernama Abu Jahal dan Walid bin Mughirah. Abu Jahal dan Walid bin Mughirah suatu hari bercakap-cakap. Walid bin Mughirah bertanya kepada Abu Jahal, wahai Abu Jahal, mengapa kamu tidak menerima dengan yang dibawa oleh Muhammad? Abu Jahal menjawab, bahasa Wonosobone ngoten iki, iya. Ing ngatasi biyen Muhammad cilikane, kita percaya karena kejujurannya, kita sayangi karena kebaikannya, kita hormati karena kepeduliannya. Bahasa umur 40 tahun berbalik. Yang tadinya kita cintai, kita benci. Yang tadinya kita percaya, kita fitnah. Yang tadinya kita hormati, kita hina. Begitu Abu Jahal mengatakan begini, Walid bin Mughirah menyangka bahwa Abu Jahal akan menerima dengan yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Maka Walid kemudian bertanya, kalau begitu kamu akan menerima dengan yang dibawa oleh Muhammad? Apa jawab Abu Jahal? Apa kata dunia? Kata ibu-ibu. Apa ibu-ibu? Apa kata dunia kalau saya sampai menerima dengan yang dibawa oleh Muhammad?
saya pemimpin kaum saya orang terhormat. Dan yang ketiga ibu, dicatat ibu. Kata Abu Jahal apa? Saya pujaan kaum wanita. Gimana? Jadi Abu Jahal itu merasa pujaan kaum wanita. Wah, itu mungkin cover boy ini bapak-bapak. Wis pokoknya gantengnya koyo plinteng gitu. Saking gantengnya merasa dirinya pujaan kaum wanita. Maka kemudian Abu Jahal tidak mau menerima. Lah oleh para ahli ilmu disimpulkan mengapa Abu Jahal tidak mau menerima dengan yang dibawa oleh Nabi, padahal Abu Jahal yakin dengan kebenarannya, yakin dengan kejujurannya dan kebaikannya Nabi Muhammad. Itu ternyata urusannya karena gengsi. Apa bapak-bapak? Karena gengsi. Maka kalau kita melakukan sesuatu, memiliki sesuatu, mengerjakan sesuatu, urusannya karena gengsi, hati-hati. Cepat-cepat luruskan niat. Kenapa? Karena itu ajakan hawa nafsu. Yang orang ganti motor yo gengsi yo. Coba tahu apa tadi itu? Yang orang ganti HP yo gengsi yo. Kata juga. Yang orang milu pikir yo gengsi yo. Gimana? Pokoknya kalau ada kalimat gengsi, segera luruskan niat. Itu ajakan dari hawa nafsu. Nah ini yang pertama, ternyata Abu Jahal menolak yang dibawa oleh Nabi karena gengsi. Yang kedua, mengapa Abu Jahal menolak yang dibawa oleh Nabi Muhammad? Tadi ada kaitannya ibu-ibu dengan pujaan kaum wanita. Suatu hari Abu Jahal datang ke rumahnya Khadijah dengan penuh kepercayaan diri, pemimpin kaumnya, orang kaya, terhormat dan pujaan kaum wanita, datang kepada Khadijah. Setelah salam apa berarti? Setelah duduk, kemudian basa-basi sedikit, pindah silaturahmi, nomor kali pulau tengriki ningali kok ada bu yang sedang mekar mewangi. Di rumah saya ada seekor kumbang. Nek ngelamar kata apa berarti? Ini pun sinati pun tahu ngelamar itu. Jadi intinya Abu Jahal itu datang ke rumah Khadijah melamar Khadijah. Tetapi begitu Abu Jahal mengungkapkan hatinya melamar Khadijah, Khadijah menolak dengan mentah-mentah. Minta maaf Abu Jahal, hatiku sudah terpenuhi untuk orang lain. Tidak ada tempat untukmu di hatiku. Tidak ada tempat sedikit pun untukmu di hatiku. Masya Allah. Abu Jahal kemudian pulang dari rumah Khadijah. Begitu pulang dari rumah Khadijah, Khadijah utusan temannya atau sahabatnya untuk datang ke rumah Abu Thalib supaya Abu Thalib melamar dirinya, dinikahkan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Bapak-bapak bisa membayangkan betapa sakit hatinya Abu Jahal. Ditolak mentah-mentah oleh Khadijah. Khadijah malah menerima lamaran dari musuh bebuyutannya. Maka pulang dari rumah Khadijah, Abu Jahal sambil bersenandung, teganya. Ini betul bapak-bapak itu. Wong menolak diriku kok malah menerima musuhku niku. Masya Allah, Abu Jahal begitu sakit hati. Kalau seandainya Abu Jahal itu di Wonosobo mungkin akan mengatakan cinta ditolak, dukur ini mau apa mbak? Ini perlindungan. Jangan-jangan suka dukur ibu-ibu ini. Jamaah rahimakumullah, ini sebab dari mengapa Abu Jahal menolak apa yang dibawa oleh Nabi. Yang pertama karena gengsi, yang kedua karena sakit hati.
Dan itu akan senantiasa terus mengikuti atau akan senantiasa terus dilanjutkan oleh umatnya Nabi Muhammad. Pokoknya tidak mau mengerjakan sesuatu, tidak mau beribadah, tidak mau apapun aktivitas, itu biasanya karena gengsi dan sakit hati. Ada ibu-ibu yang ngaji, suatu hari berhenti lama gitu. Bu, kok orang tuh ngaji sih, sakit hati. Kalau sopo sih, kayak ustadz ini beliau, banyak ngajinya. Ini pun merasa tersindir di dalam pengajian, akhirnya berhenti ngaji. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ustadz mau balik sedang memberi pengajian, menyindir atau merasa tersindir, itu sebetulnya bukan menyindir, tapi ngepas-ngepas kemauan. Tidak menyindir. Dan kalau merasa kita tersindir, maka ketahuilah bahwa orang bijak mengatakan, kalau kita mendengar nasihat dan kemudian sakit hati, ketahuilah itu sesungguhnya pengajian yang sesungguhnya. Kalau kita biasa saja, kalau kita tidak ada efek sampingnya, itu berarti pengajiannya kurang menyakitkan, kurang menyindir. Nah, ini jamaah rahimahullah yang pertama. Yang kedua, pernah kami sampaikan, ada musuh bebuyutan Nabi Muhammad yang kedua, yaitu Abu Lahab. Ada Abu Jahal, ada Abu Lahab. Lah, mengapa Abu Lahab ini tidak menerima dakwah Nabi? Itu ternyata 11-12 dengan Abu Jahal. Kalau Abu Lahab itu menolak dakwah Nabi, ternyata karena urusan ekonomi. Jadi dia adalah seorang pemasok terbesar berhala-berhala yang ada di kota Makkah. Ketika orang-orang akan menyembah berhala, maka membeli berhalanya dari Abu Lahab. Abu Lahab itu urusannya hanya ekonomi, mencari nafkah, mencari uang, mencari makan. Jadi urusannya itu perut saja, ibu-ibu. Maka kalau bapak-bapak, ibu-ibu di rumah ibu-ibu itu masak enak sekali. Umpamanipun suatu hari masak grameh, campur robo abang, campur peti, beras rojo lili. Bapaknya gahar dari pekerjaan pulang ke rumah, langsung ambil piring, wah nyentok gahar itu tanduk mawon. Ibu harus mengingatkan, Pak ojo yo abu. Lu mau sih kaya Abu Lahab? Itu makanya sangat lahap ya. Jadi kalau makannya terlalu lahap berarti pengikut Abu Lahab. Ini bapak-bapak ibu juga. Artinya apa? Urusannya itu hanya ekonomi saja. Urusannya itu hanya materi saja. Itu Abu Lahab. Nah, maka jamaah rahimahullah, kalau kita seperti itu berarti kita pengikutnya. Contoh kata umpamanya sudah waktunya sholat, hayya ala sholat, hayya ala falah, masih sibuk saja dengan pekerjaan, masih sibuk saja melayani pelanggan gitu. Pokoknya tidak berhenti untuk melaksanakan sholat, maka ketahuilah dia sedang mengikuti jejak langkah Abu Lahab. Jadi jamaah rahimahullah, musuh bebuyutan Rasulullah dua. Yang pertama Abu Jahal karena gengsi, yang kedua Abu Lahab karena ekonomi. Sekarang kita memasuki pada materi afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Pernahkah kalian melihat seseorang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai sesembahan? Setinggi apapun seseorang, sebanyak apapun gelar seseorang, kalau sudah hawa nafsunya nomor satu, maka kata Rocky Gerung dia akan menjadi orang yang dungu. Gimana itu? Iya. Pokoknya profesor, doktor, insinyur, terus belakangnya SAG, MAG, SPG, MPG, MBG, apa itu? MBG atau nama berarti?
Oh betul gitu. Master gizi gratis. Singkatannya MBG. Itu apapun banyaknya gelar seseorang, itu kalau hawa nafsunya sudah dinomorsatukan, maka ilmunya tidak bermanfaat. Ilmunya akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Pangapunten saya menyampaikan yang paling mudah. Yang paling mudah, mumpung di sini tidak ada bapak-bapak yang merokok ini betul. Minimal saat ini bapak-bapak. Nah, orang yang merokok atau ashabul hisab, okay. Ashabul hisab. Pertanyaan pertama, ketika para perokok ini yang sudah hebat-hebat ya, levelnya sudah level tingkat dewa makanya itu ketika bulan Ramadan para perokok ini ngerokok apa betul itu? Ibu-ibu ngerokok apa betul? Ketika sedang puasa ngerokok apa betul? Tidak merokok. Gimana? Para perokok ini tidak merokok. Kenapa? Karena sedang dibimbing, diarahkan hawa nafsunya. Maka ketika bulan Ramadan siang hari sedang berpuasa, para perokok ini pasti tidak merokok. Pertanyaannya, mengapa dia atau mereka bisa mengendalikan hawa nafsunya? Nah, itu yang pertama nih. Sehebat apapun perokok, kalau dia sedang puasa pasti tidak merokok. Meskipun nanti ketika maghrib tiba, masya Allah, begitu duduk langsung bus ngetak diingatkan oleh istrinya, Pak, kalau puasa itu sunnahnya makan 3 biji kurma kemudian air putih. Apa jawaban dari ashabul hisab? Iya Bu, kurma itu sunnah, rokok itu wajib. Gimana itu? Itu contoh adallahu wahu ala ilmi, ditutupi ilmunya. Contoh ditutupi ilmunya apa malah? Umpamanipun ashabul hisab ini sakit suatu hari, datang ke dokter, ditanya, sakit apa Pak? Mboten ngertos niki dokter, ini kula kok rabi-rabi panas. Terus pertanyaan dokter yang berikutnya, apakah Bapak merokok? Ya sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit. Mungkin atau tidak itu. Seorang dokter terhadap perokok, dadanya agak panas, menasihati, oh jenengan rokok tasih kurang ini Pak. Mungkin apa betul? Tidak mungkin gimana? Jenengan rokok 1 hari berapa Pak? 1 bungkus tambah Pak. 2 bungkus gimana? Gak mungkin seorang dokter menasihati begitu. Bahkan dokter akan mengatakan, Pak, kurangi rokoknya. Kenapa? Karena di bungkus rokok sudah ada tulisan rokok membunuhmu. Betul itu? Ahli rokok akan menjawab, wah dokter itu akidahnya kurang kuat. Dokter itu imannya diragukan. Dok, yang mematikan, yang menghidupkan kita semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Malah dalil ahli rokok itu, ini rokok membunuhmu itu tidak ada sejarahnya. Kalau berpikir itu pakai ini dok. Kalau memang rokok membunuhmu, tidak mungkin pabrik rokok akan tetap berdiri. Itu ahli rokok akan mengatakan begitu. Kemudian yang ketiga, ketika ibu-ibu menasihati, Pak, jenengan berhenti dari rokok 2 tahun, insya Allah 2 tahun yang akan datang umroh bersama keluarga. Gimana itu? Mbok jenengan nek ajeng rokok niku ditabung mawon. Di Samsul iki pinten bapak-bapak? Radok aku. Di Samsul pinten ibu? Umpamanya 40.000 gitu. Wah, 40.000 ditabung, insya Allah 2 tahun yang akan datang umroh bareng. Apa jawab dari ahli rokok? Tenang Bu, semua sudah saya RAB kan. Untuk haji sudah ada RAB-nya, untuk umroh sudah ada RAB-nya, untuk rokok pun sudah saya RAB kan. Tidak usah khawatir Bu. Tapi itu kan mubazir Pak. Innal mubadzirina kanu min ikhwani sayatin. Tidak apa-apa Bu, mubazir itu kan teman-teman setan.
Kan baru saja jadi teman ibu, betul? Baru teman. Kata Ustaz ketika pengajian ahad pagi, bertemanlah kepada siapapun, jangan pilih-pilih teman. Ngerti ibu? Jadi orang yang sudah menomorsatukan hawa nafsu itu, apapun pasti akan disampaikan, apapun ada untuk membantah. Ini yang disebut dengan fa'adallahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi risawah. Ada lagi ibu. Beberapa saat yang lalu teman kami, putrinya yang masih kecil itu sakit. Kemudian sempat dirawat di rumah sakit. Ternyata apa? Sakitnya itu karena flek. Begitu flek, dokter langsung curiga ini bapaknya pasti merokok. Begitu bapaknya datang, dinasihati, Pak, ini putra jenengan paru-parunya bermasalah. Kenapa dok? Karena dia perokok pasif. Perokok pasif itu lebih berbahaya daripada perokok aktif. Apa kata dok? Bapaknya, oh begitu ya dok. Kalau begitu saya tak menjadi perokok aktif saja ya Pak. Daripada perokok pasif lebih berbahaya. Lah, itu ada saja. Maka jamaah rahimahullah, mari kita kembali kepada bahwa yang namanya keinginan, hawa nafsu itu memang sampai di dalam Al-Quran ada 3. Yang pertama, innan nafsa la ammaratun annan nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya hawa nafsu itu menyuruh, mengajak kepada keburukan, illa marrohimah, kecuali yang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita diajak atau ada godaan atau apapun yang kemudian mengajak kepada keburukan, kita harus bertanya, apakah ini terjadi karena hawa nafsu atau karena memang kebutuhan atau keinginan. Ini ayat turun ketika Nabi Yusuf Nabi Yusuf dicoba oleh Siti Zulaikha. Hampir saja falakot hammat biha, Siti Zulaikha sudah berhasrat kepada Nabi Yusuf. Wahamma falakot hammat bihi wahamma biha. Jadi Nabi Yusuf itu hampir saja, hampir tergoda oleh Zulaikha. Laula aqra'a burhana rabbi, kalau seandainya Nabi Yusuf tidak mendapatkan burhan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ahli tafsir ada yang mengatakan burhan atau petunjuk itu didapatkan dengan Allah menampakkan wajah bapaknya. Maka ketika kita ingin melakukan keburukan, melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah, bisa saja Allah mengingatkan dengan perantara siapapun. Bisa ingat wajah istrinya, bisa ingat wajah suaminya, bahkan mungkin bisa ingat wajah anak-anak, bisa ingat wajah siapapun yang bisa mengingatkan kita kembali ke jalan yang benar. Menikah jamaah rahimahullah. Dan di dalam tafsir yang ditulis oleh Quraisy Shihab, ayat ini kemudian beliau bertanya, yang namanya hawa nafsu itu teman atau lawan? Nah, kira-kira teman atau lawan bapak-bapak ibu? Lawan atau teman? Teman atau lawan? Oh, masih ada yang lawan, masih ada yang teman. Jadi hawa nafsu itu ternyata adalah teman. Teman itu artinya untuk kita kendalikan, untuk kita arahkan. Kenapa? Allah juga mengaruniakan kepada kita hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah minaz zahabi wal fiddah wal khailil musawwamah. Diberi perhiasan
ihsan, karunia oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia dengan yang pertama mencintai pasangan hidup. Tidak ada manusia yang di dunia ini tidak cinta dengan pasangan. Itu merupakan karunia. Setelah cinta pasangan hidup, ternyata apa? Ternyata kemudian urutan yang kedua itu anak keturunan. Jadi pertama cinta kepada pasangan, kemudian urutan yang kedua cinta kepada keturunan, dan yang ketiga cinta kepada harta yang banyak, minal zahabi, minal fiddah wa zahab. Tidak ada ibu-ibu yang tidak cinta dengan emas dan perak. Ini betul ibu. Ada ibu-ibu yang diberi emas itu menolak. Bu, saya berikan cincin. Berapa Pak? Sekarat. Ya mau sekarat. Lo sedikit demi sedikit lama-lama berkah. Karena ini betul ibu. Pasti ibu akan senang sekali. Dan ibu-ibu kan paling senang dengan emas ini betul. Ibu-ibu punya emas nama betul ibu. Punya ibu berapa kilo ibu? Yang 50 kilo itu loh ibu. 50, 60. Ketika Ramadan agak sedikit langsing terus menurun. Mas suami gimana bapak-bapak ibu? Jadi kita itu dikaruniai oleh Allah hubbus syahwat. Hanya saja kemudian siapa yang diberi rahmat, artinya kita dianugerahkan oleh Allah dengan hubbus syahwat, maka ketika sudah mencapai hubbus syahwat ini, kemudian apa? Dijalani, diarahkan, yaitu dengan pernikahan. Itu namanya inna annan nafsa la ammaratun bisu illa marrohimah. Kecuali yang diberi rahmat. Orang yang diberi rahmat menyalurkan hubbus syahwatnya dengan pernikahan. Termasuk juga cinta kepada anak-anak, cinta kepada harta, emas, perak, kemudian harta yang banyak, itu harus disalurkan dengan cara bekerja mencari nafkah. Jamaah Allah, afarok aidan manittakhadha ilahahu wa. Sampun dicatat ibu. Pekan yang akan datang ulangan deh. Pokoknya semuanya. Nanti kalau nilainya itu masih di bawah KKM, berarti harus kredit. Setuju Pak Muflas ya? Pokoknya harus kredit. Jamaah rahimakumullah, ada satu doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mendapatkan wahyu, mendapatkan hawa nafsu yang senantiasa terjaga. Apa doanya? Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Hafal ibu? Allahumma, ditirukan ya. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ati nafsi taqwa wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Satu kali lagi. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Nah, ini terjemahannya, ya Allah, berilah kami jiwa yang bertakwa, rohani yang bertakwa, hawa yang bertakwa. Ati nafsi takwaha wa zakkiha, dan ya Allah bersihkanlah, sucikanlah jiwa kami. Kenapa?
karena Engkaulah yang maha mensucikan jiwa kami. Anta maulana, anta waliyuha wa maulaha. Engkau adalah pemiliknya dan engkau adalah pelindungnya. Jadi jiwa ini jamaah rahimahullah, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jiwa kita ini diberi oleh Allah anugerah, yaitu dengan ilham. Ilham itu bisa fa'alhamaha fujuraha, keburukan, wa taqwaha, dan kebaikan ketakwaan. Jadi selama hayat masih dikandung badan, yang namanya jiwa kita, yang namanya diri kita, hawa nafsu kita, ini sentiasa dibimbing, diarahkan ke dalam dua arah. Yang pertama arah fujur, keburukan. Yang kedua arah takwa, kebaikan. Itu setiap saat, setiap waktu, bahkan hitungan detik. Jadi tidak kemudian umpamanya kita sedang sholat kemudian hawa nafsunya baik saja, tidak. Kenapa? Karena senantiasa berperang ini antara fujur dan takwa, antara baik dan buruk. Ketika datang ke tempat sholat, fujur kemudian kalah. Ini benar. Kenapa? Bapak ibu saya yakin sudah tidak mampu setan itu mengganggu bapak ibu untuk meninggalkan sholat. Tapi meskipun tidak mampu meninggalkan sholat, godaan itu, setan bukan berarti lari tunggang langgang. Ketika memasuki waktu sholat, sedang takbiratul ihram, setan datang lagi, masuk lagi. Kadang-kadang bertanya-tanya, sopo iki imame kok jawab, gimana itu? Yakin dan mentang-mentang pensiunan departemen agama, hafal Al-Quran yang pertama 50 ayat surat Al-Baqarah. Itu. Jadi begitu sholat pun masih ada godaan-godaan setan. Ketika tadi bapak-bapak ibu-ibu tadi mau berangkat ngaji, mungkin ada godaan-godaan ngaji orang. Jebule orang ngaji loh, bakal gimana? Tapi bapak-bapak ibu-ibu tetap semangat untuk ngaji. Akhirnya setan kalah untuk menggoda kita tidak datang di pengajian. Bukan berarti setan lari tunggang langgang. Begitu memasuki Masjid Al-Arqam, setan datang lagi. Gimana bapak-bapak? Iki sing ngaji sapa iki kok ngalur ngidul ngetan kulon. Oh, jebule Pak Yuli. Gimana bapak? Jadi ada saja setan menggoda kita. Mamanya batin ustadznya nanti kiwong nek ngaji mesti bakal suwi. Ustadznya batin jamaah, berarti ibu ustadznya batin kai sing ngarep pojok biasanya ngatur terkladek jebule minta maaf di sing pojok itu dosa di antara kita ketika kita masih didapat atau masih digoda oleh fujur dan takwa. Maka seorang yang sadar akan godaan-godaan itu harus berdoa ini bapak-bapak. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berilah kami jiwa yang bertakwa, sucikanlah jiwa kami, karena Engkau sang pensuci jiwa dan Engkaulah pemilik dan pelindungnya. Sampun hafal bapak-bapak ibu? Maju satu-satu. Sing sampun apa monggo maju, hadiahnya umroh. Berangkat sendiri umroh di Masjidil Haram itu. Atau saya beri waktu 5 menit yang tidak hafal boten para kundur. Setuju apa boten ibu? Oh, setuju kabeh iki berbeda. Lah iki ingkang saged kula aturaken wonten Injil menika surat Al-Jasiyah. Surat Al-Jasiyah ayat yang ke-23. Kalau dikaitkan dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan, karena beliau pendiri Muhammadiyah,
dan nulis dengan tangan beliau sendiri diletakkan di meja kerja, itu berarti jangan sampai ketika kita beribadah melakukan perintah Allah itu juga salah satunya jangan memperturutkan hawa nafsu. Harus atas dasar Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ingkang saged kula aturaken, kalau ada kekurangan, kekhilafan, ini benar-benar atas kebodohan kami dalam menyampaikan. Kalau ada kebenaran, kami hanya sekedar menyampaikan. Jangan lupa makan kupat duduh santen. Cakep apa tadi itu? Kita makan kupat duduh santen. Sedaya lepat nyuwun ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.